Shalom, jumpa kembali dengan saya Pastor Joshua Tewu DBS dalam program spesial Perspektif Joshua Tewu. Program ini disiarkan secara streaming baik di Facebook Joshua Boyke Tewu maupun fanpage Pastor Joshua Tewu dan juga pada YouTube Kalam Kristus Channel. Dan salam sejahtera buat kita semua yang sudah standby untuk mengikuti program spesial kita ini ya. Dan sudah hadir bersama dengan kita juga Bapak Pendeta, Pak Jenderal Dharma Pongrekun. Ini kayaknya nubuatan ini Pak. Amin. Karena saya bicara Pendeta Dharma Pongrekun itu enggak kebetulan kayaknya. Amin. Ya, siapa tahu di akhir tugas Tuhan memang persiapkan untuk pelayanan full khusus untuk melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Iya. Nah, Pak Dharma sudah ada bersama-sama dengan kita di sini. Anak Tuhan yang dipercaya oleh negara untuk menjabat sebagai Waka BSSN ya, Badan Siber dan Sandi Negara ya Pak. Dan puji Tuhan, Pak Dharma adalah polisi yang berbintang 3 ini. Ya, jenderal berbintang 3 yang cinta negara, yang punya pengabdian dan loyalitas terhadap pengabdian bangsa dan negara yang luar biasa, tidak lagi diragukan, dipertanyakan soal integritas beliau. Dan yang lebih luar biasa bagi kita anak-anak Tuhan ini karena beliau juga punya keterpanggilan melayani Tuhan di ladang Tuhan. Beberapa kali dan sering juga dipanggil untuk menjadi narasumber, pembicara seminar bahkan untuk hamba-hamba Tuhan. Dan beliau punya semacam pewahyuan yang beliau terima untuk bisa memahami situasi dan kondisi dunia yang sedang terjadi saat ini. Namun sebelum kita menggali lebih dalam berkat-berkat yang Tuhan taruh dalam diri Pak Dharma Pongrekun ini, kita perlu mengetahui dulu rekan-rekan netizen dimanapun Anda berada tentang perspektif ini. Ya, JT Perspektif atau Joshua Tewu Perspektif Joshua Tewu ini adalah program yang lahir untuk memberikan pencerahan bagi semua kalangan agar kalau toh terjadi perbedaan pendapat tidak harus ribut, tidak harus berantem, bermusuhan. Berbeda pendapat itu wajar karena setiap orang punya sudut pandangnya sendiri, cara pandangnya sendiri. Dan background kenapa dia membangun pandangan seperti itu. Sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat, kalau toh harus berdebat, beradu argumentasi, kita tidak lantas kemudian bermusuhan ya, karena Alkitab berkata, di mana ayatnya tuh Pak Dharma yang Pak Dharma tadi berbicara tentang harus berdamai dengan semua orang. Ibrani 12 ayat 14. Wah itu, Pak Dharma saja hafal ayat firman Tuhan. Ini banyak pendeta nggak hafal ayat begini. Saya baca ya Pak, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini ayat yang diingatkan Tuhan kepada Pak Dharma tadi sebelum kita maju di kursi ini. Nah, saudara-saudara, perspektif adalah acara diskusi dalam bentuk talk show untuk memberikan pencerahan kepada kita dalam berbagai aspek kehidupan ini. Jadi ini forum pembelajaran multisektoral supaya kita bertambah wawasan. Nah, orang-orang yang bertambah wawasannya pastilah mereka tidak picik. Orang yang luas wawasannya. Dan kalau terjadi perbedaan pendapat, bahkan perbedaan kepercayaan, anutan, tidak perlu harus kita bersikap saling bermusuhan satu dengan yang lain. Ya, makanya perbedaan pendapat inilah kemudian kita tengahi dengan program ini. Anda bisa punya perspektif apa saja, cara pandang bagaimanapun, sisi pandang apa yang Anda kenakan, tapi persyaratannya jangan paksakan cara pandangmu terhadap orang lain. Kalau toh kau punya argumentasi,
pendapat tentang apa saja, kemukakanlah dengan cara yang elegan, dengan wise, penuh kebijaksanaan. Dan ingat, rambu-rambu kita dalam berkomunikasi, berdialog, apalagi di media sosial, ya kita harus santun. Saya perlu bacakan satu ayat dulu, Pak. Ini juga menjadi landasan apologetics kita dalam pelayanan. 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Minta tolong ditampilkan supaya kita bisa baca 1 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16. Ya. Itu berkata begini, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab itu dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi pertanggungan jawab iman kita dalam bentuk argumentasi apa saja Anda boleh kemukakan, tapi ingat harus lemah lembut, hormat, sopan, santun, ya, dan hati nurani harus bersih. Supaya orang-orang yang memfitnah kamu segala macam, itu Alkitab bilang akan menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Dan hal terakhir yang perlu saya sampaikan sebelum kita bertanya dan Pak Dharma akan memberikan pencerahan bagi kita semua adalah kekristenan digembalakan dengan prinsip pastoral edukatif, edukasi pastoral. Seperti Yeremia 3 ayat 15 nubuatkan, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Yeremia 3 ayat 15 berkata seperti itu. Sekali lagi, Tuhan berkata, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Jadi sudah menjadi hak umat Tuhan untuk tahu dan mengerti kebenaran. Dan sudah menjadi kewajiban para gembala, pendeta jemaat atau hamba-hamba Tuhan untuk memberitahu dan membuat umat Tuhan mengerti akan kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Itu sebabnya program ini sebenarnya juga adalah program yang mendukung penggembalaan secara universal dengan pengetahuan dan pengertian, supaya orang diberitahu dan dibuat mengerti akan hal-hal yang terjadi, hal-hal yang tengah berlangsung. Tentu perspektif iman Kristen akan memberikan sumbangsi positif yang bagus untuk dunia, agar juga anak-anak Tuhan tidak panik dalam menghadapi apa saja, tapi mereka justru semakin bergantung kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang Pak Dharma, ini pertanyaan Pak yang muncul dengan situasi dan kondisi yang terjadi sekarang ini. Karena hampir semua aspek kehidupan kita ini di seluruh dunia, berbagai bangsa Pak, itu kolaps Pak. Politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan agama lumpuh Pak. Luar biasa loh. Belum pernah dalam sejarah manusia, sepertinya ya, kalau sejauh yang saya tahu, dalam sejarah juga, dunia seperti sekarang ini. Semuanya, ya itu yang saya pakai istilah kolaps. Pekerjaan gak jalan, orang gak bekerja, ekonomi, waduh, saya gak bisa lagi gambarkan. Tapi pertanyaan yang muncul di sini, Pak Dharma, menurut pandangan seorang Dharma Pongrekun, ini gejala apa menurut Anda Pak? Tanda-tanda apa ini? Karena saya mengamati Bapak juga 2 tahun terakhir ini juga banyak membahas hal-hal yang dalam dunia teologi Kristen itu Pak disebut eskatologis. Berbicara tentang situasi akhir zaman. Dan pemaparan Bapak itu, kalau orang gak kenal Bapak, orang pikir Bapak pendeta. Karena dari video-video Bapak itu, cara Bapak menerangkan itu bahkan bukan seperti pendeta biasa Pak, pendeta karismatik Pak. Dengan berapi-api, penuh semangat,
untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, pada kesempatan ini Pak Dharma, jangan simpan sedikit pun apa yang Tuhan taruh di hati Anda, Pak. Tolong dibagi supaya umat Tuhan diberkati, manusia dapat digembalakan dengan pengetahuan dan pengertian akan kebenaran yang memerdekakan. Kira-kira Pak, ini tanda-tanda apa ini situasi dunia sekarang ini? Apa yang tengah terjadi? Adakah grand design di balik semua kejadian ini? Dan siapa atau kelompok mana? Apa? Silakan Pak Dharma, Anda bebas menggunakan waktu ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Pastor Joshua Tewu. Shalom para pemirsa di manapun berada, di rumah masing-masing, kiranya Tuhan Yesus tetap menjaga kita dan kita tetap selalu bersama dengan Dia. Amen. Baik, Tuhan bukakan saya tahun 2018, di mana saya tidak mengerti apa itu eskatologi, saya tidak berpikir bahwa saya pengen mengerti itu. Cuma di dalam perjalanan sepanjang hidup saya, itu saya memahami ketika pertama Musa membebaskan kaum Israel, dia belum menjadi bangsa, dari perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ya. Satu hal yang selalu saya ingat adalah ketika ada roti mana diberikan, tidak boleh disimpan lebih dari 1 hari. Ya. Yang pertama. Lalu kemudian ketika ada seorang muda yang kaya datang menghampiri Yesus, dia bertanya, dengan apakah harus aku lakukan supaya aku masuk surga? Intinya begitu. Lalu Yesus mengatakan, jual hartamu, ikut aku. Ya. Kemudian saya baca di Wahyu 13, ayat 15 sampai 18. Terutama di ayat yang ke-16 dan 17. Muda kaya, tua miskin, hamba atau merdeka. Harus dipasang ditanamkan Diberi tanda. diberi tanda Iya. pada tangan kanannya dan pada dahinya, Iya. atau pada dahinya. Jadi salah satu. Betul. Tidak ada seorang pun yang bisa menjual atau membeli. Saya bertanya apa maksudnya ini? Ya. Ternyata jangan sampai kita dipasang tanda pada tangan kanan kita atau pada dahi, Ya. maka barang siapa yang menerima tanda itu, Ya. nanti bisa diikutkan pada ayat ke-18-nya, Ya. maka nama kita akan lenyap, akan hilang dari buku kehidupan. Oh, betul. Nah, dari situlah saya pikir, untuk apa kita mengejar harta dunia? Itu saya tanamkan di dalam hati saya. Sebentar Pak Dharma. Ya. Ini menarik karena Bapak berani membuat statement nama kita akan hilang dari kitab kehidupan anak domba Allah di dalam ayat 18 pasal 13 kitab Wahyu itu. Ini menjadi polemik Pak sebenarnya dalam pandangan teologis berbagai pendeta. Kok nama bisa hilang? Tapi saya setuju pendapat Bapak. Kenapa? Karena gerakan untuk memurtadkan orang kepada anak domba Allah itulah yang menjadi penyebab nama itu bisa dihapus, dan ada di Alkitab namanya bisa dihapus. Enyah. Iya betul Pak. Jadi saya Enyah. setuju. Ini pandangan yang sangat ekstrim dalam ukuran seorang jemaat non pendeta Pak. Ya itu luar biasa Pak Dharma. Bapak terlalu berani nih untuk menyampaikan hal ini. Tapi itu didukung kebenarannya karena apa? Kalau dosa yang membuat orang binasa Pak, dosa yang membawa maut adalah dosa melepaskan iman. Dan itu yang gencar sekarang dilakukan oleh setan iblis dengan perangkatnya untuk melakukan penghasutan, godaan agar anak-anak Tuhan melepaskan imannya dari Yesus. Nah waktu dia melepaskan imannya dari Yesus alias dia murtad, dia otomatis namanya dicoret dalam kitab kehidupan. Dan dia masuklah dalam sistem itu. Lanjut Pak, sorry saya potong ini. Iya, nggak apa-apa. Maaf kalau di sini saya tidak datang untuk menyenangkan hati para pendengar. Mohon maaf. Haleluya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang Tuhan taruh. Ini tidak saya pikirkan dari tadi. Ya, ya. Tetapi tiba-tiba Tuhan sampaikan bahwa saya harus sampaikan ini. Ya. Karena kuncinya di situ. Sistem yang ada. Oke, saya balik lagi ke belakang. Ya. Fenomena apa yang sedang terjadi sekarang? Ya. Fenomena yang terjadi sekarang
kita semua sedang digiring menuju kepada one world system. One world World system. So, semua sistem yang tadi Bapak sebutkan di awal itu dijadikan menjadi satu sistem dunia. Jadi one system for all. One system for all. Why? Dan nanti kendalinya ada pada chip tadi. Ada pada chip tadi. Ya, microchip itu sedang dibuat secara luar biasa. Sebenarnya sudah ada. Oke. Tinggal pengumpulan data Ya. supaya semua data kita, kebutuhan-kebutuhan yang ada mengenai data kita itu tinggal dipasang di sini. Jadi kita udah nggak perlu bawa apa-apa, semua identitas kita ada di sini, paspor kita ada di sini, keuangan kita di sini, data medical record kita di sini, semuanya. Betul. Itu. Nah, saya kembali lagi, apa yang terjadi sekarang? Yang sedang terjadi adalah one world system. Ini visinya adalah total control. Total control. Total control. Misinya apa? Misinya tadi one world system. Yang kita kenal dengan sekarang kata Globalisasi. ya, one world system. Berarti akan ada satu komando sedunia. Right. My God. Gitu. Oke. Akan terjadi itu. Saya pun dulunya tidak mengerti, Pak. Saya juga nggak tahu kenapa. Bahkan saya membuat suatu buku yang saya tulis ya karena saya tergerak menulis untuk menyampaikan itu aja. Nah, one world system. Visinya adalah total control. Misinya menyatukan sistem dunia. Itu yang bahasa globalisasi itu sebenarnya sistem. Sistem. Jadi globalisasi itu sebenarnya sistem. Nah, di atas globalisasi, di atas sistem ada suprasistem. Jadi kalau orang bilang, Pak, wah siapa yang bisa mengatur sistem sedunia itu? Itu kan memang sudah alami berjalan seperti itu. Mereka lupa, Pak, bahwa sejak kejatuhan manusia, dunia ini dikuasai oleh setan, iblis. Dan kalau orang tanya siapa penguasanya? Ya iblis. Yes. Seperti itu kan, Pak? Tepat sekali. Lanjut, Pak. Jadi globalisasi itu adalah sistem. Oke. Nah, di atas sistem ada suprasistem. Ada suprasistem. Ya. Mungkin saya ini ngarang-ngarang atau apa. Nggak apa-apa, Pak. Bebas saja, Pak. Ini saya. Iya. Bapak boleh cari di Google, nggak akan ada. Nggak apa-apa, Pak. Ini perspektif, Pak. Ya, namanya life engineering. Life engineering. Jadi kehidupan yang direkayasa. Wow. Jadi memang itu ada. Karena ini orang bilang selama ini itu Absolutely. Itu semacam isu saja. Nah. Tapi kehidupan yang rekayasa kehidupan itu memang ada, Pak ya? Absolutely. Oke. Jadi kehidupan kita direkayasa. Bapak lihat sekarang ada revolusi industri. Sebenarnya itu manipulasi. Manipulasi dari apa? Revolusi kehidupan. Oke, ya betul. Nanti semua akan diganti dengan robot. Yang saya waspadai adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang hilang. Dan Kalau memang banyak- sudah sementara. Kalau banyak itu terus akan muncul problem lagi, gitu. Yang kita tidak kehendaki. Kenapa begitu? Karena kita menjadi persoalan karena kita selama ini sudah dididik untuk dengan berpikir bahwa kalau kita tidak bekerja, maka kita tidak bisa makan. Ya, Nah, itu didikan yang selama ini ada. Nah, begitu dibuat begitu, kelabakan kita. betul ya. Nah, kenapa didikan yang eksak tadi, hitungan matematika tadi ada pada pemikiran kita semua? Karena sejak dari kita kecil, sejak umur 7 tahun, kita sudah dilatih untuk berpikir dengan angka-angka. Bapak perhatikan nggak, kalau sistem edukasi di seluruh dunia Ya. sama. Elementary school, SD 6 tahun. High school dibagi dua, junior dengan senior high school 6 tahun. University dulu, kami dulu 6 tahun. Sekarang saja sudah pakai kredit, jadi sudah agak kesaru lah, Pak. Betul, Gitu. betul. Nah, pertanyaan saya, dari mana ya? Siapa penemu? Siapa yang menentukan Iya, sistem itu. sistem itu? Lalu kenapa dia milih tahunnya 6 tahun? Tolong dijelaskan sama saya. Saya sendiri cari jawaban, tidak ada. Iya Nah, juga ya. justru di situ dari awal cara menyeragamkan pola pikir kita.
Kenapa korupsi terjadi? Karena orang dididik dari kecil, dari mulai kelas 1, untuk mengejar target bahwa setiap tahun kamu harus naik kelas. Targetnya naik kelas. Naik kelas. Jadi kalau tidak naik kelas, jatah kamu untuk dibully. Jatah kamu untuk kecewa. Sadar nggak kalau misalnya dia di bawah, dia kecewa, Pak. Akhirnya dia akan berpikir bagaimana saya paksakan harus naik kelas. Dia akan melakukan berbagai macam cara. Jadi tanpa disadari kita udah dilatih untuk selalu melakukan hal-hal yang tidak benar tanpa disadari. Kenapa? Yang the best itu nomor 1 cuma 1 orang, Pak. Gitu. Kalau Bapak lihat teori piramida, segitiga piramida, Iya. ya, seolah-olah Mengerucut ke atas. seolah-olah hidup ini seleksi alam. Hmm. Ini teorinya mereka. Supaya apa? Supaya terjadi kompetisi. Bahwa hidup ini adalah apa namanya? Seleksi alam. Iya. Siapa yang bisa naik ke atas, dia sudah terseleksi oleh proses-proses yang dia lalui. Iya. Sebenarnya bukan. Ini dibuat supaya terjadi kompetisi. Jadi sejak dari dulu kita tanpa disadari kita sudah dididik untuk menjadi kriminal, punya hati jahat. Tapi kita nggak sadari. Kenapa? Saya mau the best, saya harus usahakan dengan cara apapun juga. Makanya ada yang dengan cara begini, ada yang dengan cara begitu, menghalalkan segala cara. Yang penting terlihat oleh orang bahwa saya the best. Nggak peduli caranya seperti apa. Wow, jadi bisa menghalalkan segala Pasti, cara pasti. untuk sampai ke puncak. Pasti, karena didikannya apa? Kamu cari yang the best. Kenapa kita cari the best? Kita tidak takut dengan yang tidak baik. Karena selama kita hidup, hari-hari kita hanya diisi untuk mengasah intelektual kita. Jadi Spiritual kita tidak. intellectual quotient-nya aja. Yes, spiritualnya tidak. Wow. 1 minggu ada 168 jam. Berapa jam dulu kita pakai untuk memikirkan hal-hal spiritual atau tentang Tuhan atau ilahi kita? Saya dulu sebelum bertobat hampir tidak ada jam untuk Saya Tuhan. saya juga begitu, Pak. Saya juga begitu. Ya kalaupun datang gereja ya ikut-ikut aja karena orang tua Ya, dan betul. sebagainya. Tetapi kepala kita, otak kita diasah terus untuk hanya memahami yang eksak. Iya. Makanya kita hanya bisa melihat apa yang terlihat oleh mata jasmani. Apa yang tidak terlihat oleh mata jasmani buat kita nggak eksis. Padahal yang tidak kelihatan itu dahsyat powernya dibandingkan yang eksak. Yang tidak kelihatan justru dia yang eksis. Tuhan kita secara kasat mata tidak kelihatan, tapi dia eksis. Ini menarik karena ada orang kelihatan spiritual juga, Pak, beragama kan. Tapi itu yang tadi dibilang barangkali spiritual tanpa kualitas. Karena kan kualitas itu ada orang kelihatan beragama tapi kosong, nggak ngerti agamanya. Karena Bapak tadi bilang kita terlatih sedemikian rupa bertahun-tahun 168 jam tiap minggu dan seterusnya hanya perkara-perkara duniawi material, tetapi untuk spiritual nggak ada. Kalau toh ada pergi ke gereja seminggu sekali 2 jam, itu pun kita kadang-kadang nggak ngerti apa yang dihotbahkan pendeta. Kita nggak paham kenapa kita jadi Kristen pun nggak paham, kualitasnya nggak ada. Nah itu termasuk semacam hasil dari sistem yang sudah mulai berjalan mengeksersis masyarakat dunia mengarah kepada kompetisi kehidupan yang tidak sehat. Sebenarnya bukan hasil, kita masuk dalam program. Kalau hasil, gini, masalahnya yang bikin program ini, dia sudah tahu dia ingin menghasilkan output yang seperti apa. Oh, bagi desainernya? Iya, dia udah tahu dia mau ke sana. Kita yang ikut aja, begitu loh kok jadi begini. Nah ini yang kita nggak sadari, makanya setelah saya sadari saya ketawa aja. Ya ampun, bodoh sekali kita ya. Tapi nggak bisa disalahkan, Pak. Semua kita ini adalah korban. Korban. Kenapa seperti yang tadi Bapak bilang, kenapa ada yang mulai membeda-bedakan, ada yang mulai berpendapat gini-gini? Karena tadi pengetahuan yang tidak cukup. Pengetahuannya seperti itu. Coba kita diciptakan oleh Tuhan itu dengan keunikan kita masing-masing. Yes. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Semuanya sama di mata Tuhan. Tetapi kemudian pendidikan dunia, sistem dunia, kemudian membuat klasifikasi, membuat handicap. Oh,
anak itu cacat, saya sehat, saya normal. Oh, anak itu orang kaya, saya orang miskin. Terus kemudian orang itu cantik, saya jelek. Dia terpelajar. Terus Pak. Jadi mulai dipilah-pilahkan. Itulah dunia. Makanya kita adalah ciptaan spiritual. Kita nggak bisa masuk ke dalam ciptaan hitungan matematika. Hitungan matematika adalah hitungan yang dibangun untuk mengentertain, memuaskan hawa nafsu, Pak. Ya. Jadi orbitnya kehidupan spiritual dengan orbitnya hawa nafsu ini nggak bisa bertemu. Kalau dia bertemu akan terjadi ledakan atom, akan terjadi gesekan, sakit hati lah, luka lah, akar kepahitan lah, dan sebagainya. Ini harus dipahami betul gitu loh. Supaya jangan kita, oh kok itu berbeda pendapat, kok ini berbeda. Kita harus maklumi. Makluminya gini, mungkin karena ketidakmengertian. Ya, ketidakmengertian atau tidak mau terbuka untuk memahami yang belum paham, sehingga seperti itu, Pak. Nah, saya melihatnya seperti itu. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Semua menjadi tempat untuk kita belajar. Yang untuk apa? Saya tidak boleh seperti itu. Itu yang harus kita ambil hikmahnya dari segala macam perbedaan itu. Karena jangankan begitu, Pak. Yesus saja punya murid 12. Ada satu yang nyeleneh. Makan kalau kita boleh kata Petrus juga di akhir-akhir dia masih itu juga. Untung bertobat ya. Tapi untung bertobat karena dia Tuhan datang dan dia terlepas bebannya yang selama beberapa saat dia tidak nyaman karena dia di akhir sebelum disalib dia ini kan. Itu juga ada. Jadi semua ada dalam kendali Tuhan. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Waktu kita TK dulu, sekolah minggu dulu ada lagu tuh. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih gitu. Nah, yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Nah, hidup berglori. Kenapa? Yang lebar ini memang jalannya untuk banyak orang. Yang sempit ya memang sempit jalannya. Itu nggak semua orang bisa masuk situ. Jadi memang tidak mudah, Pak. Nah, itu. Jadi apa yang terjadi, fenomena yang terjadi sekarang itu sedang menuju kepada penggenapan Wahyu 13 ayat 15 sampai dengan 18. Nah, penggenapan ini kenapa? Kita akan menuju, tidak lama lagi akan menuju kepada tadi digitalisasi. Nah lo, termasuk handphone dong kita semua ini. Itu kalau itu sudah proses, Pak. Sudah proses. Jadi bahasa lockdown sebenarnya sudah dari kapan kita di lockdown? Di mana mindset kita? Mindset kita hanya bisa mengenal handphone itu, bahwa ini adalah alat informasi dan komunikasi. Tapi sebenarnya kita sudah di lockdown. Kenapa? Google yang kita buka itu juga Google yang diprofil. Yang tidak dia suka dia akan keluarkan dan sebagainya. Jadi semua otak kita, semua kamus berjalan kita hanya yang ada di internet, gitu Pak. Tetapi sebenarnya rancangan ini sudah dari zaman dulu. Bapak tahu kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa pemersatu dunia? Itu sistem juga. Untuk menyatukan komunikasi seluruh dunia. Untuk memudahkan transfer knowledge. Awalnya kan begitu. Kenapa dipakai bahasa Inggris? Ada yang bertanya nggak? Kenapa bahasa Inggris? Kenapa bukan bahasa apa? Gitu. Kenapa bahasa Inggris? Ya, nanti Bapak silakan dalami sendiri. Kita bisa bicara empat mata kalau itu. Kenapa bahasa Inggris? Itu kan bahasa sistem penyatuan komunikasi dunia. Betul. Lalu sekarang untuk percepatan dia buat sistem lagi, sistem informasi digabung dengan sistem komunikasi, disatukan oleh apa, Pak? Digital system. Nah, internet. Oke. Yang Bapak kenal sekarang dengan IoT. Ya, Internet of Things. Thing-nya apa? Kita hanya berpikir yang ada di internet. Jadi kalau orang mengatakan bahwa globalisasi adalah dunia tanpa batas, sebenarnya itu manipulasi kata-kata. Sebenarnya kita tetap di sini, yang bermain adalah thinking kita. Tetapi dia batasi. Yang disukai oleh internet aja. Yang ada di internet, yang disajikan di internet. Di luar itu, yang lain dibikin tidak ada. Gitu. Ini menarik ini. Gitu, Pak. Nah, lewat sistem yang ada sekarang, saya inikan lagi. Jadi programnya mereka untuk menyatukan sistem one world system ini adalah dia harus kuasai moneter.
Sebentar Pak, jadi dimulai dari satu sistem informasi untuk semua. Semua. Sekarang tinggal satu kan? Iya, Sekarang tinggal satu. mengarah kepada satu sistem untuk semua, pemerintahan sedunia, mata uang sedunia, Iya. sistem ini kan, Iya. termasuk, wah, apakah masuk juga Pak yang dikatakan, karena di Brussels itu Pak, ada sekarang persekutuan, saya baru tahu itu, persekutuan agama-agama sedunia, United Religions. Yang kita tahu selama ini ada adalah persekutuan bangsa-bangsa kan, Iya. United Nations. Nah, ini orang bilang bahkan agama nanti akan disatukan semua sistem kepercayaan ini. Iya. Nah, dalam satu sistem untuk semua itu, one system for all. Bapak bilang one world system. Nah, itu kalau Karena bicara, ada cabang-cabangnya. One World System nih, Ada cabang-cabangnya cabang-cabang. salah satu yang nah, itu yang Bapak mau bicara tentang sistem yang akan berlaku nanti. iya. Jadi ini disatukan semuanya. Oke. Pengendalinya satu yang disebut dengan one system government kan. Ya. Nantinya akan punya cabang-cabang tadi. Oke. Jadi saya kembali lagi programnya mereka itu menguasai moneter seluruh dunia, kemudian mendapatkan power mendapatkan power dengan mulai menginfiltrasi ke sistem pemerintahan di setiap negara di seluruh dunia, gitu. Sehingga kalau kita tidak punya pemahaman yang benar dan kuat, lalu kita tidak mengetahui hidden agendanya, kita akan terjebak di dalam itu semua, di dalam permainan yang sedang mereka mainkan, gitu. Makanya saya mengajak kepada kita, mari kita bisa melihat udang di balik batunya. Jangan cuma melihat batunya. Kalau lihat batunya, Bapak, makanya gini, ada peribahasa, don't judge the book by the cover. Ya kan? Betul. Bapak cuma lihat bagusnya aja, Bapak nggak lihat Covernya. Iya, contoh handphone. Ya. Kita merasa senang karena diuntungkan di awalnya. Tetapi dampak dahsyatnya memakan nyawa, bukan mencuri jiwa, bahkan mengambil nyawa manusia. Gara-gara informasi Iya. yang dicekokin di situ. Iya, hoax penyesatan. Whatever hoax, yang benar pun ketika itu tidak bagus buat mindset kita, untuk apa? Tidak membuat kita menjadi lebih baik, tidak juga membuat kita menjadi sesuatu yang berharga. Untuk apa? Jadi semua kontrol ada di diri kita. Tetapi kontrol ini bisa ada kalau kita paham. Kalau kita nggak paham, ya kita menganggap bahwa ini kita sekarang di mana-mana kita pakai ini. Jadi apa yang terjadi sekarang adalah simulasi, di mana setelah si pemrogram merasa bahwa alat itu tidak, gadget ini sudah nempel lengket di tangan, tidak bisa lepas, mainkan. Itu dia Pak. Jadi ini yang Bapak dari tadi bicara, mereka itu si pemrogram, udang di balik kuitiau atau batu lebih bagus Pak. Kalau kuitiau kita makan ya, udang di balik batu. Nah ini Bapak berkenan nggak membuka secret ini, rahasia ini? Siapa sebenarnya udang di balik batu ini, atau siapa mereka itu, tanda kutip? Mereka ini saya sebut shadow. 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 Nah, yang dia munculkan proksinya. Jadi kalau yang Bapak lihat apa segala macam itu proksinya, dianya shadow. Nah, Jadi oke. kalau seperti apa yang terjadi sekarang, orang senangnya kelihatan melakukan segala sesuatu dengan jasmani yang kelihatan, tetapi nggak bisa menyelesaikan persoalan. Kenapa? Dia sedang memukul shadow. Dia bermainnya, dia tidak kelihatan, tetapi dia ada di mana-mana. Yang Bapak tadi bilang sudah masuk ke dalam segala sendi kehidupan kita, gitu. Nah, cara bermainnya, jadi dia ada terstruktur tadi, sistematis dan masif. Dia sangat sistematis. Sistematis, dulu kita dikasih GSM, ya kan Pak? Setelah GSM, terus kemudian dia tambah fitur-fiturnya. Kita ngikutin terus. Kita kayak kambing, ditarik terus, ngintil terus Pak. Itu. Kenapa? Karena asik. Ditambah lagi ini, tambah lagi, datang Steve Jobs, dia bikin ini lagi, ditambah fiturnya yang tadinya BlackBerry, akhirnya kok semua bisa ada di situ. Jangan-jangan mereka berteman sama BlackBerry juga, sehingga BlackBerry seolah-olah dikasih mati, ya kan? Muncul ini, sehingga langkahnya tidak terbaca, dan seterusnya. Iya. Gitu Pak.
Bisa Jadi, juga. waduh, passenger ini gini-gini, dikasih lagi ini gini-gini. Nggak taunya saudara-saudara bapak juga yang Ini dia juga, dia gitu lah. Kira-kira saya tidak mengatakan bagaimana, tetapi saya kok melihat kok seperti habis ini ya. Kita harus peka Pak, terhadap melihat ini. Jadi kita untuk sementara bicara ini shadow Shadow. yang dibalik semua ini ya. Ya, kalau saya suka ngomong itu non-state actor. Ya, oke. Gitu, non-state actor. Karena kekuatannya dahsyat sekali, luar biasa. Tapi akan muncul nggak tokoh definitifnya, Pak? Akan muncul nanti kan? Kan di dalam Wahyu 13 kan sudah Iya. dikatakan. Dia Sudah akan dikasih muncul. tahu Pak. ya, dia akan muncul ya, Pak. Iya. Kalau kita lihat di Wahyu 17 ayat 18. Wahyu 17 ayat 18. Ya, Wahyu 17 ayat 18. Oke. Bapak kan tahu di mana posisinya mereka. Aha. Posisinya mereka. Coba ditampilkan, kita baca dulu Wahyu 17 ayat 18 itu. 17. Ayat 18. Wahyu 17 ayat 18 ini. Yes. Ya, dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Jadi perempuan yang telah kau lihat itu, ini dalam sebuah vision ya, penglihatan. Jadi langsung Alkitab memberikan definisinya apa. Jadi tidak bisa ditafsir ini. Perempuan itu bukan figur atau profil wanita sungguhan, tetapi itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Apa yang Bapak mau sampaikan? Ini exactly kotanya. Lihat di Wahyu 17 ayat 1. Wahyu 17 ayat 1-nya. Ya. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Seorang dari ketujuh malaikat Ya. yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Jadi sudah dibuatkan keputusan buat pelacur Ya, besar. ini Whore of Babylon. Oke. Whore of Babylon. Kalau kita lihat perikopnya, apa perikopnya tadi? Jadi itu tanduk yang ini Babylon ini ya. Ya, Babilonia. ya. Jadi kalau Bapak pernah pergi ke suatu negara, suatu kota Iya, Pak. yang ada airnya dekat kota, pinggir kota, Aha. terus di situ ada seperti patung wanita, Aha. dekat ada airnya Aha. dan memegang yang ini perikop memegang cawan dengan 7 mahkota itu. Penghakiman atas Babel judulnya di sini. Yes, itu. Itu yang patung yang ada di sana. Kalau Bapak pernah pergi ke suatu negara besar, Ya. terus ada wanita, patung, terus kemudian dia di pinggir air, dia pegang seperti apa tuh, Olimpiade tuh. Sama Amerika dong. Saya nggak mau ngomong Pak, saya hanya bilang. Saya aja ngomong Pak, nggak apa-apa, Pak. Nah itu kan. Iya. Nah, dan perempuan yang telah kau lihat tadi, lalu datang seorang yang ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan. Iya. Bapak perhatikan di kepalanya ada 7. Nah, ia berkata, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang Banyak air. airnya. Wow. Jadi Tuhan sudah menyampaikan kepada nabi-nabinya untuk bernubuat apa yang akan dilakukan oleh Pelacur besar yang itu. akan menguasai dunia ini. Gitu Pak. Jadi Tuhan sudah tahu semua. Iya. Makanya semua ada dalam kendali Tuhan. Gitu. Jadi apa yang tadi kota besar tadi Bapak udah tahu kan? Iya. Bapak udah sebutkan. Nah, Iya. itu kota besarnya. Betul. Bapak perhatikan. Di sana ada satu gedung Aha. yang mengendalikan. Di sana ada satu gedung yang mengendalikan. Oke. Tuh, satu gedung yang di situ mengendalikan raja-raja Iya. di bumi. Betul. Gitu. Jadi nodab. Ini nubuatan sedang menuju kepada penggenapan. Penggenapan. Yang Bapak bilang pertengahan
akhir. Ada awal, pertengahan, akhir. Nah, yang akhir-akhir ini itu. Ya. Gitu. Jadi memang akhir zaman akhir ini ada 3 sesi nih. Awalnya zaman akhir, middle, pertengahan Yeah. zaman akhir, Yeah. dan akhirnya zaman akhir ini kita sesi akhir ini ya. Sesi akhir. Waduh, luar biasa. Karena materinya sudah materi ke-6. Sudah materi ke-6. Materi ke-6. Dari 7 materi 7 saja. materi ke-6. Kenapa kejahatan begitu dahsyat terjadi? Karena yang diikat itu sedang dilepas Mhm. untuk persiapan menuju ke penginapan ini. Nah, Pak Dharma, ada yang bertanya ini. Jadi apakah COVID-19 dan atau coronavirus ini salah satu produk mereka, atau ini alamiah bakteri atau kuman pembawa penyakit, atau yang seperti bilang kuman-kuman biasa, ini wabah biasa yang tapi cuma kali ini agak dahsyat. Beberapa pakar saya bahas dalam video saya, ini kayaknya rekayasa, karena dari awal saya dengar itu bicara hidup ini direkayasa, ada rekayasa kehidupan yang direkayasa. Nah, bahkan kehidupan yang sekarang ini terjadi di mana hampir kolaps di mana-mana ini, saya nggak percaya kalau ini, bahkan saya nggak bertentangan dengan beberapa orang mengatakan, ini Tuhan yang buat ini supaya manusia bertobat. Bahkan ada yang berani Pak mengatakan Tuhan yang buat ini virus corona untuk menegur orang-orang sombong. Ya, saya bertanya Pak, apakah gereja-gereja sudah tidak bisa difungsikan Tuhan untuk membawa berita pertobatan? Pendeta-pendeta sudah tidak bisa dipakai Tuhan, sehingga Tuhan pakai virus corona untuk berbicara kepada orang-orang agar mereka bertobat, datang kepada Tuhan. Nah, ini yang saya nggak terlalu setuju. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan, ada rencana Tuhan di balik ini. Beda itu Tuhan yang buat, Tuhan yang merancang, Tuhan yang memang mengadakan ini, atau Tuhan izinkan ini terjadi. Bagaimana menurut Pak Dharma? Begini Pak, kita nggak usah selalu ambil pusing dengan perbedaan tuh Pak ya. Oke? Hidup kita sudah ada jalan masing-masing. Kita tidak perlu memaksakan orang untuk sama dengan kita. Karena sudah sejak lahir Tuhan itu menciptakan kita dengan keunikan masing-masing. Dunia yang mencoba meuniformkan. Oke. Dia paksakan supaya seragam. Sehingga pemahamannya menjadi seragam. Pemahaman tentang ketakutan terhadap hal yang sedang terjadi atau apapun juga menjadi seragam. Gitu. Manusia lebih senang mempertahankan nyawanya daripada takut kehilangan ditinggalkan Tuhan. Daripada takut tidak berkenan. Kalau saya lebih memilih takut tidak berkenan daripada takut mati, gitu Pak. Ya, harus dong. Gitu. Takut tidak berkenan daripada saya takut mati. Tetapi jangan sampai kita meninggalkan iman kita karena hanya kita takut mati, tetapi kita tinggalkan yang membuat kita Perkenanan ada. Tuhan, iya. Gitu. Jadi hati-hati di akhir-akhir seperti ini, roh pecah belah sedang ditebarkan sejak dari adanya, sebenarnya sejak dari dulu. Pelakunya kita sudah tahu, yang melakukan tipu muslihat kepada Adam, Ya. kepada Hawa. Ya. Hawa. Makanya selalu figur wanita dipakai untuk dieksploitasi. Kalau ada apa-apa pasti. Makanya nggak pernah ada kata Adam nafsu kan. Selalu dibilang hawa nafsu. Hawa nafsu. Oh, jadi Sadar itu. atau tidak hawa nafsu. Makanya wanita yang sering ditampilkan. Nah itulah dia terjadi pada saat sekarang stay at home. Banyak situs-situs yang dilempar ke kita, nggak ada kerjaan, akhirnya kita dipaksa lihat. Saya sering dikirim kawan saya, akhirnya saya blok. Kenapa? Mengganggu sekali gitu. Iya. Jam kerja apa, akhirnya saya blok saja itunya. Nah, memang disengaja seperti itu Pak. Jadi karena kita sekarang fokus kepada seluler ini, akhirnya kita hidup di media sosial. Kita ini kan makhluk sosial. Tetapi karena situasi yang ada sekarang, sistem yang ada sekarang, kita diharuskan nurut dengan sistem. Kalau tidak, kita dianggap seperti yang diinginkan oleh pemrogram. Ya udah kita ikut kan gitu. Tetapi sebenarnya kita sedang diiringi menjadi manusia-manusia individualis. Iya, Ya. betul Pak. Sadari bahwa apa yang terjadi ini saya sebut life engineering. Yang ada di pemahaman-pemahaman selama ini ada social engineering. Padahal sebenarnya life engineering. Life engineering. Life itu
pribadi per pribadi sedang di engineering. Hmm. Pribadi per pribadi Iya. sedang di engineering. Kalau sosial sebenarnya Mengikut- dampaknya mengikut aja. nggak, dampaknya. Dampaknya. Oke. Jadi sosial yang di engineering. Gitu. Tetapi kalau yang sekarang terjadi sebenarnya kepada pribadi per pribadi. Pribadi. Karena pribadi per pribadi inilah yang dipentingkan Tuhan. Kita bertanggung jawab pribadi-pribadi kepada Iya, Tuhan. betul. Tidak bersama-sama. Kita Ini- tidak mempertanggungjawabkan orang lain. Tidak. Atau lingkungan sosial kita. Tidak, sama sekali tidak. Betul. Jadi kita punya tanggung jawab dari Tuhan adalah tidak lagi berkelompok. Tapi ini menarik Pak Dharma, karena orang dipaksa dengan sistem dan dianggap pengkhianat, dianggap penjahat kalau kita nggak peduli lingkungan, situasi dan kondisi yang lain, orang lain, sosial yang lain dan sebagainya. Bahkan bisa dikutip dari Alkitab juga, mereka pakai jadi landasan itu. Tuhan aja bilang mengasihi sesama, jangan hidup untuk diri sendiri dan seterusnya. Tapi kan ironinya, setiap orang akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, bukan orang lain. Bukan, Gitu loh. bukan. Makanya ada juga Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah memancar kehidupan. Tapi banyak orang putar balik ini. Dia bilang bahkan bikin lagu, Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Tuhan yang disuruh jaga hatinya. Lalu ketika terjadi pertengkaran suami istri, istri menuntut, kamu nggak tahu jaga hati saya. Ya, hati kita aja susah kita jaga, Pak. Dan itu menjadi perintah Tuhan. Jagalah hatimu. Jadi life engineering dalam pengertian ini memang untuk pribadi-pribadi. Makanya Jadi, life. Life, betul. Kehidupan pribadi per pribadi. Makanya gadgetnya pun pribadi per pribadi punya. Nggak mau di-sharing sama orang. Betul. Ini diciptakan menjadi God eyes. Nah, Pengganti seolah. Jadi kan gini, dunia nyata, Tuhannya nyata. Dunia maya, Tuhannya maya. Aktivitas kita juga maya. Jadi tetapi kita merasa sedang beraktivitas. Yang tercipta di dunia maya adalah manusia-manusia yang bermental pengecut. Berani ngomong apa aja, tetapi tidak ini. berani tampil. Berani tampil. Bertanggung jawab tidak ada. Ya, dan kebanyakan akhirnya kita dididik juga untuk menjadi orang-orang yang membeli citra. Yang selama ini kita kenal dengan pencitraan. Iya. Ya, pencitraan adalah citranya tidak begitu, dia ciptakan citranya supaya begitu. Bahkan kalau perlu bayar wartawan untuk survei. Wow. Supaya kelihatan kan. Jadi yang penting jasmaninya kelihatan hebat. Nah, inilah kuncinya kenapa saya bilang pendidikan yang diseragamkan. Orang yang tadinya kita ini tidak sadar bahwa kita menjadi munafik dalam hidup karena apa? Bapak melihat saya hanya bisa memahami Bapak apa yang kelihatan oleh mata saya. Ya. Bapak menganggap bahwa saya tidak bisa tahu apa isi hati Bapak. Makanya Bapak boleh berpura-pura sama saya. Itulah pendidikan yang kita lewati, Pak, di sekolah ini. Saya nggak sadari bahwa ini yang membuat kita menjadi manusia munafik. Bapak punya hati tidak baik terhadap saya, tetapi Bapak bisa berpura-pura baik. Kenapa? Bapak menganggap bahwa saya tidak bisa melihat apa yang tidak kelihatan oleh mata. Padahal apa yang terpancar keluar, itu asalnya dari dalam Hati. hati. Itu kuncinya kenapa kita dididik jadi manusia-manusia munafik. Wah, di dunia maya itulah panggungnya. Panggungnya. Wow. Tapi sebenarnya dari awal kita sudah dididik untuk menjadi manusia munafik. Hal yang paling gampang saja. Ketika ada seorang yang datang bertamu ke rumah Bapak, lalu Bapak punya anak, bilang, ih om ini kok bajunya jelek. Pasti Bapak larang dia. Nggak boleh, nggak sopan. Jadi akhirnya anak ini terlatih untuk tidak boleh bicara apa adanya. Kelihatannya bagus, ya Pak ya. Covernya bagus Pak, efeknya Pak. Dia terdidik untuk menjadi anak-anak yang tidak berani bicara apa Kayaknya adanya. saya sedang alami itu, Pak Dharma. Ya, Saya bicara apa adanya kebenaran, pada ribut, pada marah, Pak. Segala macam. Nah, ini juga saya jadi ketawa ini karena memang dari kecil kita di exercise atau simulasi kehidupan itu berjalan begitu rupa untuk tanda kutip ada kata pemali, jangan, nggak boleh. Padahal memang betul bajunya jelek. Itu Bapak ini. Iya. Ya, dan memang ada misalkan ada hal-hal yang anak-anak yang dengan polos, dengan tulusnya, dengan jujurnya bicara. Terus kemudian kita larang. Kita masukkan mereka dalam frame moralitas tanda kutip, beretika tanda kutip. Padahal itu sebenarnya kepalsuan hidup yang kita sedang tanamkan. ya.
Nah, lo Itu kan covernya bagus kan. Niatnya bagus. pencitraan itu ya. Ya, niatnya sih bagus. Karena memang harus sopan. Iya. Tapi yang tertanam akhirnya apa? Oh, nggak boleh tuh. Ya udah, besok-besok jadi dia akan mulai ini. Karena pada usia 0 sampai 7 tahun disitulah masa seorang bayi, seorang anak meniru. Dia adalah makhluk jenius dalam meniru. Nah, setelah 7 tahun ke atas, dia akan mengulang-ulangi apa yang dia sudah tiru. Ditambah lagi diajar berhitung, membaca, berhitung. Nah, itulah kenapa sistem sekarang itu, sistem hidup kita selalu lebih senang dengan yang kelihatan, yang eksak. 5 tambah 2 sama dengan 7. 1 tambah 2 sama dengan 12. Sama dengan 3. Gitu. Tetapi yang dulu kita diajarkan oleh Tuhan bahwa 5 tambah 2 sama dengan Bisa 5.000. 5.000 bahkan 15.000 karena ada istrinya, ada anaknya, bahkan lebih 12 bakul. Iya. Nah, hal itu sudah tidak kita alami lagi. Karena apa? Karena kita tidak pernah dilatih untuk bisa seperti itu. Padahal kalau dilatih seperti itu, maka amanat agung akan berjalan dengan luar biasa karena kita punya sistem sel yang luar biasa. Bahkan bukan tidak pernah diajarkan, dilarang, Pak. Karena dalam kerangka berpikir tertentu 5 tambah 2 jadi 5.000 bahkan bisa 15.000 itu mujizat. Itu dalam kerangka berpikir mujizat. Nah, banyak orang-orang menentang mujizat yang nggak percaya mujizat. Itu sistem juga kayaknya ditanamkan sehingga orang hidup dalam hitungan-hitungan eksak, kehidupan dimasukkan dalam kerangka perhitungan eksak. Lalu kemudian orang tidak masuk lagi dalam dimensi spiritual yang memungkinkan segala sesuatu. Karena Tuhan bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23 itu mengatakan begitu, Pak. Jangankan bagi Tuhan. Kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil itu sudah lumrah. Tapi Alkitab memasukkan kata bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Berarti kita melampaui semua dimensi yang dibangun oleh mereka ini. Iya, itu sih pemahaman saya sebagai jemaat biasa, Pak. Saya berpegang pada firman bahwa apa yang terjadi dulu tetap bisa terjadi sekarang. Oke. Cuman masalahnya kita tidak dilatih. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi. Saya tidak perlu naik pesawat mau ke Surabaya. Dalam hitungan detik saya sudah nyampe ke Surabaya. Asal kita hidup dalam roh. Itu Kenapa para yang menggunakan kuasa-kuasa hitam, dia bisa begitu. Iya. Yang disebut apa namanya, kipas angin atau apa, sapu angin. Dia Iya. bisa tiba-tiba dia nyampe gitu. Betul. Lah itu kan jiplak kekuatan Tuhan. Kenapa kita tidak bisa lakukan? Artinya apa? Kalau dilatih bisa. Nah, ini menarik. Jadi Gitu loh, Pak. Sahabat-sahabat, rekan-rekan netizen, para YouTubers, para Facebooker, dimanapun Anda berada, anak-anak Tuhan yang terkasih, ini semakin menarik pembicaraan karena ada hal-hal yang bahkan orang takut berpikir seperti itu. Ya, misalkan Pak Dharma berkata bahwa sebenarnya ada hal-hal yang supranatural yang bisa dilatih untuk kita bisa mengalami hal itu. Yes. Iya, kita percaya setan bisa membuat mujizat, tapi kenapa kita tidak percaya Tuhan bisa melakukan mujizat dalam diri kita, lewat kita? Nah, bahkan ada orang bilang mujizat sudah berhenti. Nah, itu sebabnya semakin berkembang pembicaraan kita, tapi kita harus jeda sebentar. Untuk apa? Kita tarik nafas dulu supaya kita bisa masuk dalam babak kedua sebentar ini untuk lebih seru lagi, karena ada hal-hal penting yang akan kita bahas. Yang saya percaya, saudara kalau ikuti ini, saudara pasti diberkati. Saudara tidak akan pernah menyesali pembahasan ini. Tadi ada pertanyaan Bapak yang saya lupa singgung masalah COVID, apakah itu? Apakah boleh kita bahas setelah ini, Pak? Oh, boleh. Jeda sebentar, Yes. karena memang itu akan menjadi center point-nya. Baik. Untuk kita bahas, nah nanti berakhir pada bagaimana sikap kita, Pak, mengantisipasi keadaan ini, apa yang harus kita perbuat. Nah, itu sebabnya rekan-rekan netizen dimanapun Anda berada, kita jeda sebentar untuk memilah partnya supaya ini bisa disetting di dalam part berikutnya.
Tuhan memberkati kita.